Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Para ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat sama-sama bermuajahah walaupun dalam media yang berbeda. Insya Allah tidak mengurangi silaturahmi kita bersama, dan mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita simak bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi saya dan juga bagi para pendengar. Dalam hari ini kita mencoba dengan tema ibu sebagai madrasah pertama bagi anak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang wanita karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kehadiran seorang wanita. Seorang wanita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Mengapa? Karena dalam Islam, kedudukan seorang wanita dalam perannya sangat luar biasa. Sebagai ibu, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, bertambah-tambah, dan menyapi selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada Allah lah kamu kembali." Dalam ayat Luqman, dalam surah Al-Luqman ayat 14 ini jelas sekali peran seorang ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Gambaran betapa Allah menginginkan setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Hak ibu lebih didahulukan daripada hak ayah. Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah menekankan kepada seorang sahabat yang datang kepadanya dan bertanya, "Siapa yang harus aku hormati?" Hingga 3 kali, dan Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, dan ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Barulah Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Konteks tersirat di dalam hadis tersebut adalah hak ibu lebih didahulukan 3 kali daripada hak seorang ayah. Sangat memiliki relasi yang sangat kuat antara peran seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya. Ada hal yang sangat menarik dan sangat diperhatikan dalam Islam ketika seorang istri ditalak oleh suaminya, maka hak asuh anak tersebut jatuh atau ada
pada seorang ibu. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengisahkan ketika Umar ibn Khattab menceraikan istrinya yang berasal dari golongan Ansar, lalu memiliki anak, ya, atau ibu dari Asim. Pada suatu hari Umar ibn Khattab melihat ibu Asim di pasar Mahsyar, atau di sebuah nama pasar, dan melihat anaknya digendong oleh ibu Asim itu. Anak tersebut terlihat sudah disampi dan berjalan. Lalu Umar ibn Khattab menggenggam tangan anak tersebut dan berkata bahwa aku lebih berhak mengasuh anak tersebut daripada engkau. Terjadilah perselisihan antara ibu Asim dan Umar ibn Khattab. Lalu datanglah keduanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata bahwa aroma tubuh ibunya, tempat tidurnya, dan pangkuannya seorang ibu ini lebih berhak dari segala apa yang engkau miliki. Ketahuilah, ketika dalam keadaan ditalak pun, selama anak itu masih dalam usia sebelum balik, maka seorang ibu berhak mengasuhnya, sehingga ketika anak ini sudah mampu, ya, atau sudah balik, masuk usia balik, dan memilih kepada siapa dia diasuh. Hak ibu lebih diutamakan daripada berperang di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Hakim, ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah dan dia ingin sekali ikut berperang, berjihad bersama Rasulullah. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Apa saranmu?" Dan Rasulullah menjawab, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku memiliki seorang ibu." Dan Rasulullah berkata, "Janganlah engkau pergi, tetaplah bersama ibumu, karena surga berada di telapak kaki ibumu." Seorang ibu dalam Islam memiliki hak waris dari seorang anaknya yang wafat. Seperenam jika anaknya meninggal. Jika tidak memiliki anak, sepertiga bagi seorang ibu. Islam telah mengatur hak waris bagi seorang ibu. Para ayah bunda yang berbahagia, dalam Islam, seorang ibu yang berbeda keyakinannya atau kepercayaannya harus tetap dihormati dan dipatuhi, disayangi oleh seorang anak. Hal ini berdasarkan riwayat dari Asma binti Abi Bakar. Asma menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana sebaiknya aku berlaku kepada seorang ibuku yang berbeda keyakinannya atau masih dalam keadaan kafir?" Rasulullah menjawab, "Berbuat baiklah engkau kepada ibu." Ayah bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peran-peran ibu tersebut, peringkat-peringkat ilmu yang sangat luar biasa
diciptakan dengan fitrah yang Allah limpahkan dari seorang makhluk yang disebut ibu, yang berhati mulia, terasah jiwa, terasah hati, dan ketajaman kalbu yang tidak bisa ditandingi. Wajarlah seorang pujangga Mesir bernama Ahmad Shauqi yang wafat tahun 1315 Hijriah menyatakan, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha. Ibu adalah madrasah atau sekolah jika engkau menyiapkan para calon ibu dengan baik. A'dadta sya'ban taibal aqraq, berarti engkau telah menyiapkan generasi yang unggul atau yang berkarakter mulia. Para ayah bunda yang berbahagia, sebagai seorang ibu, apapun jabatannya, apapun profesinya, baik dia sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai astronot pun, atau seorang dokter, atau seorang notaris, hakim, atau dia seorang ibu rumah tangga, azamkan dengan kuat dalam hati atau niat dan tekad bulat bahwa pekerjaan utamaku adalah sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya. Azamkan bahwa itu menjadi peran yang Allah janjikan kepada kita untuk membuka pintu-pintu surga yang ingin kita capai. John Gray, seorang konselor dari Amerika, menyatakan bahwa masalah anak-anak bermula di rumah dan dapat diselesaikan di rumah. Para ibu yang berbahagia, ketahuilah pada saat ini begitu sulitnya kita mengatur waktu dengan kondisi yang sangat sempit akibat wabah COVID-19 pada saat ini. Mari kita camkan bahwa apa-apa yang kita perbuat bersandarnya niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita resapi ayat-ayat Quran. Mari kita buka-buka dan kaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peran kita sebagai seorang ibu. Selain itu, kita harus menyiapkan fisik kita secara fisiologi bahwa kita adalah ibu yang sehat, ibu yang selalu termotivasi untuk berbuat yang terbaik untuk keluarga. Maka, dalam kondisi saat ini, ketika peran-peran kita bertambah karena semua harus dikerjakan di rumah, yang perlu kita pahami dan kita delivery dengan baik kepada anak-anak kita adalah pertama, kendalikan emosi kita dengan baik. Karena seorang anak adalah penerima yang pasif, dan kelak dari penerima yang pasif dia akan menjadi pelaku yang aktif. Penerima yang pasif adalah ketika menerima kata-kata yang kita ungkapkan, maka sangat baik dan sangat penting kata-kata yang kita ungkapkan untuk anak-anak kita dalam kondisi saat ini adalah kata-kata yang bermakna positif dan selalu memberi motivasi. Semoga
dalam keadaan yang saat ini menjadikan semua aktivitas kita di rumah justru menjadikan kita seorang ibu yang senantiasa introspeksi diri, membenahi diri untuk dapat mengisi tangki-tangki cinta kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Demikianlah ayah bunda, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberikan manfaat buat diri saya sendiri dan juga buat pendengar semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, rahmat dan hidayahnya, serta melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan keluarga kita, juga kepada seluruh umat Islam, agar terhindar dari segala yang terburuk pada saat ini. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.